Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas yang kemudian sangat berguna untuk kemudian menentukan apakah instrumen tes yang kita gunakan itu baik atau tidak digunakan. Ya. Jadi sebelum kita kemudian melakukan pengumpulan data, kita membuat yang namanya instrumen tes. Instrumen tes ini bisa berupa suatu alat yang kemudian untuk mengukur sesuatu, atau juga bisa berupa survei, atau bisa berupa tes, ya, atau soal-soal ujian, atau soal-soal yang kemudian digunakan untuk mengukur atau assessment, ya, yang digunakan untuk mengukur indikator-indikator yang kita capai dalam suatu penelitian. Nah, sebelum melakukan pengumpulan data melalui instrumen tes, maka kita melakukan uji terhadap instrumen tes tersebut. Nah, uji tersebut dinamakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas dari instrumen tes tersebut. Oke, kita mulai saja. Apa itu? Yang pertama, uji validitas. Ya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya, ya, atau kecocokan dari instrumen tes. Ya, bisa angket, survei, tes, dan sebagainya. Yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data dari responden. Ya. Nah, uji validitas produk moment person correlation menggunakan prinsip menghubungkan atau mengkorelasi antara masing-masing skor item dengan total yang diperoleh dari suatu penelitian. Nah, dasar dari validitas produk moment dengan SPSS, ya, kita menggunakan bantuan dari SPSS. Ya, dalam uji ini, dasar pengambilan keputusannya ada dua alternatif. Yang pertama, menggunakan R hitung. Jika R hitungnya, ya, lebih besar dibandingkan R tabel, maka pertanyaan angket atau item-item pertanyaan yang ada di angket survei tersebut dinyatakan valid. Ya. Namun jika R hitungnya lebih kecil dibandingkan R tabel, maka pertanyaan angket, ya, dinyatakan tidak valid. Itu menggunakan alternatif yang pertama. Ya. Atau jika bisa juga kita kemudian menggunakan nilai signifikansi, ya, dari uji dua arah maupun uji dari satu arah. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka artinya korelasi antar variabel yang dihubungkan, dengan kata lain, maka ada korelasi antara variabel-variabel yang kemudian dihubungkan. Sehingga dengan kata lain, ya, pertanyaan dalam angket tersebut valid. Tetapi jika dia lebih besar nilai signifikansinya, ya, dari 0,05, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel yang dihubungkan. Dengan kata lain, maka pertanyaan dalam angket tersebut tidak valid dan kemudian layak untuk kemudian kita ganti dengan pertanyaan yang lebih valid. Nah, ini merupakan dasar keputusan validitas produk moment dengan SPSS. Nah, studi kasus misalnya, ya, seorang peneliti, ya, ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan suatu minimarket dengan menyebarkan kepada 20 responden secara acak, ya. Kemudian dalam survei tersebut terdapat 8 item pertanyaan, ya, yang kemudian masing-masing mewakili indikator tingkat kepuasan dari pelanggan tersebut. Nah, misalnya disajikan data seperti ini, yang dia menggunakan skala Likert dalam pengisiannya, ya, di mana skala Likert merupakan suatu konversi data dari data nominal atau data ordinal yang kemudian dikonversi menjadi data numerik. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 5. Nah, ini dinamakan dengan skala Likert. Nah, kita ingin mengetahui apakah item-item pertanyaan yang ada dalam survei atau angket tersebut apakah valid atau tidak. Maka kemudian, ya, langkah yang kemudian kita lakukan, pertama kali buka worksheet IBM SPSS versi 22 misalnya, atau versi 25 yang terakhir sekarang. Kemudian klik taskbar variable view pada bagian name atau pada baris pertama, ya, sampai baris ke-8 tuliskan pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8. Bisa juga diganti dengan item 1 maupun item 8. Kemudian pada baris ke-9 tuliskan skor total. Nah, pada desimal ubah menjadi 0 karena ini merupakan bentuk data discrete, ya, tidak mungkin dia desimal karena dia merupakan konversi dari data nominal ke data numerik.
sehingga dia berupa bilangan bulat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di dalam SPSS ya, kita bisa lihat di taskbar variable view, kemudian kita tuliskan masing-masing pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kemudian kita setting ya, desimal di sini kita anggap 0 karena tidak mengandung unsur desimal ya. Kemudian di sini kita tuliskan measure-nya, ukurannya adalah skala karena ini berupa data numerik. Ya. Sehingga nanti setelah itu kita masuk ke data view. Di sini kita coba masukkan ya. Kita ambil dulu datanya dari Excel. Ya. Nah, ini data variable view-nya bentuknya seperti ini. Kemudian di data view-nya kita ambil dari Excel ya. Kita misalkan ambil ini data Excel-nya. Ini hasil rekapitulasi dari survei, angket survei yang kita lakukan. Kemudian kita tinggal copy paste ke sini ya. Ada item 1 sampai item 8. Nah, ini tinggal nanti kita tambahkan ada satu data lagi yang nanti kita akan coba masukkan. Ini ada 8 item pertanyaan. Oke, kita copy di sini ya, Ctrl C, kemudian kita paste ke sini. Ya, sehingga nanti di data view ini lengkap seperti ini. Selanjutnya kita mulai menganalisis data ya. Di sini kita akan menguji validitasnya menggunakan product moment ya. Di sini kita klik analyze, kemudian nanti di sini ada correlate ya, atau mencoba melihat korelasi ya antar item-item. Kemudian ini kita klik bivariate. Nah, di sini ada pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8. Ya. Oh ya, tapi sebelumnya nanti kita di sini juga menambahkan skor ya, jumlah dari skornya yang ada. Ya. Jumlah dari masing-masing skor. Kita coba untuk kemudian menjumlahkannya. Nah, di sini di Excel-nya kita jumlahkan ya nilai skor total dari masing-masing item ya. Oke. Kemudian di sini ya kita tambahkan lagi skor total ya. Skor total. Ya, seperti ini. Kita nolkan, ininya kita scale. Oke, jika sudah, kita tinggal copy paste dari Excel. Ya. Oke, selanjutnya ya, kita langsung melakukan analisis. Di sini ada correlate, ada bivariate, kemudian dari kolom sebelah kiri kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Ya. Ini yang nantinya kita lihat apakah ada korelasi antara masing-masing item atau tidak. Sehingga jika ada korelasi, maka kita anggap pertanyaan tersebut adalah valid. Jika tidak ada korelasi, berarti tidak valid. Ya, di sini kita cek centang yang Pearson, correlation coefficient-nya, kemudian tes signifikansinya kita pindah 2 arah, kemudian centang juga flag signifikan correlation. Di sini kita abaikan yang lain, ya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti muncul tabel korelasi seperti ini, ya. Di sini kita bisa lihat ya tanda bintang ya untuk nilai signifikansinya ya di bawah atau ketika uji 2 arah. Ya. Yang bintang 1 ini dengan nilai signifikansi 5%, jika bintang 2 0,01%. Nah, tadi di awal kita membuat di 5%. Nah, selanjutnya hasil output dari SPSS tadi kemudian kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke PowerPoint. Nah, di sini biar lebih enak. Maka kita melihat tadi kan ada beberapa alternatif untuk dasar pengambilan keputusannya, ada 2 alternatif. Yang pertama kita perhatikan nilai dari person correlation-nya ya. Di sini kita punya 0,118 ya. Kemudian negatif 1,4, 0,14 ya. Kemudian 0,5,
kemudian 0,395, 0,531, kemudian 0,243, 0,739, 0,687. Ya. Dan ketika misalnya kita menggunakan perhitungan dengan alternatif kedua, maka kita bisa perhatikan juga nilai dari signifikansi dengan uji dua arah, ya. Yang ini ya, 0,619, 0,0557, 0,023 ya, dan seterusnya. Nah, ini ya untuk kita perhatikan nilai dari signifikansi dengan uji dua arah dengan nilai signifikansinya 5%. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita menentukan R tabel ya. Kita tadi di sana menentukan alfanya itu 5%, ya. Maka kita lihat di sini ya 0,05. Kemudian ya, kita punya N-nya 20, banyaknya sampel 20. Kemudian DK-nya berarti dikurangi 2 jadi 18 ya. Sehingga R tabelnya adalah 0,444. Nah, ini adalah tabel nilai kritis untuk R percent product moment ya. Teman-teman juga bisa download ini di Google atau di sumber-sumber yang lain ya. Di sini kita punya R tabel sebagai titik kritisnya itu yaitu 0,444. Oke, selanjutnya langkah pengambilan keputusan dengan alternatif pertama membandingkan antara R tabel ya dengan R hitung ya. Maka di sini ya kita bisa lihat tadi dari hasil-hasil R hitung ya dari item pertanyaan 1 sampai 8 ya, kita bisa lihat ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar dibandingkan dari R tabel. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang tadi, jika R hitungnya lebih kecil ya dari R tabel, maka kita anggap soal tersebut tidak valid. Tetapi jika lebih besar, maka ya R hitungnya lebih besar dari R tabel, contohnya yang ini, pertanyaan nomor 3, maka kita anggap dia valid. Maka menghasilkan keputusan nomor 1 tidak valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3 valid, nomor 4 tidak valid, nomor 5 valid, nomor 6 tidak valid, nomor 7 valid, nomor 8 valid. Ya. Artinya di sini, jika pertanyaannya valid, maka kita bisa pertahankan, karena dia lolos dari uji validitas. Tetapi jika tidak valid, maka sebaiknya diganti dengan pertanyaan yang lain. Ya, makanya di sini teman-teman ketika punya satu indikator untuk penilaian ya yang kita gunakan dalam penelitian kita, maka buat satu indikator tersebut memiliki beberapa pertanyaan sehingga nanti memudahkan ketika misalnya ada salah satu dari pertanyaan itu yang tidak valid, maka pertanyaan lain yang mewakili satu indikator yang sama, maka bisa digunakan. Ya. Ini merupakan trik ketika kita ingin menghemat suatu penelitian. Ya. Karena ketika misalnya tidak valid, maka sebaiknya kan kita ganti penelitiannya. Kan kalau ganti penelitiannya, berarti akan semakin mengeluarkan biaya-biaya dalam penelitian, termasuk juga biaya pengambilan data instrumen atau data penelitian. Nah, di langkah alternatif yang kedua, ya, kita akan membandingkan hasil R tabel dan R sig. Maka seharusnya di sini ini menghasilkan nilai yang sama, yaitu valid atau tidaknya. Maka di sini kita bisa lihat ya nilai R sig-nya atau signifikansinya, dan kemudian kita bandingkan dengan 0,05 sebagai signifikansi 5%. Maka di sini menghasilkan ketika misalnya dia lebih besar dari nilai 0,05 ya, maka dia tidak valid. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka dia valid. Maka di sini juga sama menghasilkan keputusan yang sama. Nomor 1 tidak valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3 valid, 4 tidak valid, 5 valid, 6 tidak valid, 7 valid, dan 8 valid. Maka ya karena menghasilkan keputusan yang sama, ya dua alternatif cara ini kemudian bisa digunakan. Ya, itu untuk uji validitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.